LPG 3 kilogram yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat banyak warga kesulitan mendapatkan bahan bakar utama untuk keperluan rumah tangga dan usaha mereka. Lalu bagaimana dengan hari ini? Kita tergabung dengan Irin Wardani. Selamat siang Irin, di mana tempat Anda melaporkan saat ini dan bagaimana pasokan gas 3 kilogram? Apakah juga masih kesulitan untuk dicari warga? Silakan Irin. Iya, selamat siang Beni. Saya saat ini berada di salah satu agen di Kota Tangerang seperti itu, dan dari pagi tadi saya memantau bahwa memang ada beberapa warga yang mengantri tapi tidak panjang antriannya, hanya sampai sekitar 10 warga dan dengan durasi yang cukup singkat saja mereka bisa mendapatkan tabung gas bersubsidi 3 kilogram dengan membawa KTP, dan harganya juga sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu 19.000. Baru saja di agen ini sudah mengeluarkan beberapa tabung gas untuk diisi kembali atau dikembalikan lagi ke SPBE untuk mendapatkan tabung-tabung gas bersubsidi yang baru seperti itu. Kalau yang sekarang Anda lihat ini adalah tabung-tabung gas yang belum diangkut tapi isinya sudah kosong, Beni. Kalau dibilang warga kesulitan, beberapa warga memang mengaku sangat sulit dan merepotkan situasi sekarang ini karena mereka harus berjalan cukup jauh atau mencari gas bersubsidi dengan cukup dari jarak rumahnya tidak segampang dulu, yaitu bisa di pengecer seperti itu, Beni. Jadi mereka harus ke agen atau ke pangkalan atau bahkan ke subpangkalan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa belum ada di pengecer. Kalau di warga subpangkalan mereka masih menyebutnya dengan pangkalan seperti itu, Beni. Nah, itu juga menurut mereka sangat merepotkan karena satu, dari segi waktu mereka harus jalan lebih jauh menggunakan transportasi, kemudian juga mendapatkan harga yang harganya sebenarnya tidak sebanding dengan usaha mereka untuk mengantri atau mencari gas LPG, gas subsidi maksud saya, dengan harga 19.000 seperti itu. Warga berharap kemudian seperti yang tadi di tayangan, berharap kemudian semuanya bisa kembali normal, Beni, pasokan kembali aman. Tapi dari agen sendiri mengatakan sebenarnya pasokan sangat aman sekali, sudah disalurkan. Dari tadi saya juga memantau bahwa penyaluran gas-gas bersubsidi ini juga sudah sangat lancar sekali, tidak ada antrian dari agen ke pangkalan kemudian sudah mengantri, tapi memang ada beberapa warga yang datang ke sini untuk mencari langsung gas bersubsidi ini, tapi karena ini adalah agen dan agen adalah tugasnya untuk menyalurkan ke pangkalan-pangkalan, mereka kemudian memandu agar para pembeli atau warga ini untuk mencari di pangkalan-pangkalan yang sudah didistribusikan. Memang tadi baru saja selesai, Beni, pendistribusian ke setiap pangkalan. Kalau untuk di SPBE sendiri atau tempat penukaran gas bersubsidi ini di SPBE ini mengatakan, kalau dari agen mengatakan, pemilik agen, sayangnya dia tidak ingin diwawancara, mengatakan bahwa ada memang penambahan kuota bagi setiap agen yang kalau dirata-ratakan ada penambahan sekitar 20%. Ini untuk memperlancar pasokan dari agen ke pangkalan-pangkalan dan ke subpangkalan seperti itu. Namun belum ada informasi apakah nantinya di subpangkalan itu ada aturan harga. Saya sendiri tadi bertanya melalui pesan aplikasi pesan, bertanya kepada pihak Pertamina, Patra Niaga. Pertamina sendiri mengatakan bahwa sebenarnya mereka sedang menunggu regulator dari pemerintah seperti apa, termasuk untuk pengaturan harga. Kalau untuk 370.000 pengecer yang dulunya terdata sebagai pengecer sekarang sudah otomatis menjadi subpangkalan. Jadi sebenarnya tidak ada kelangkaan gas bersubsidi di pangkalan-pangkalan atau bahkan di subpangkalan sendiri, sehingga warga sebenarnya bisa langsung mengakses ke subpangkalan-subpangkalan yang dulunya mereka akses. Hanya sayangnya warga belum terinformasi karena beberapa warga saya tanya, mereka mengatakan bahwa belum ada yang menjadi pengecer di tempatnya mereka, atau maksud saya belum ada yang menjadi subpangkalan. Warung yang biasanya mereka beli itu belum ada gas bersubsidi, sehingga memang kita harus cari tahu lagi nih subpangkalan yang dimaksud oleh Pertamina ini atau bahkan dari Menteri SDM sendiri ini apakah akan diberi tanda seperti kalau di pangkalan. Saya akan menunjukkan kepada Anda, kalau agen ada tandanya seperti ini, itu adalah tanda bahwa ini adalah agen LPG, penyalur LPG resmi, dan di setiap pangkalan juga ada tandanya seperti itu. Itu juga biasanya ada tandanya, Beni. Apakah di subpangkalan juga akan ada tandanya sehingga tidak ada kepanikan yang terjadi di masyarakat. Tapi Beni, memang dengan aturan ini saya rasa kita melihatnya memang butuh regulasi yang lebih tepat sasaran lagi, karena beberapa kali ketika saya berada di agen ini di Kota Tangerang, tidak hanya warga biasa dari segi ekonomi yang membutuhkan gas bersubsidi ini, tapi ada juga orang-orang atau warga yang sebenarnya tidak
bukan peruntukannya, bukan hak mereka untuk membeli gas bersubsidi ini. Menggunakan mobil mewah, kemudian mengeluarkan gas bersubsidi. Dan di agen ini sangat tegas sekali mengatakan bahwa gas bersubsidi ini hanya untuk warga yang layak dengan ditandai dengan membawa KTP seperti itu. Jadi memang dengan aturan-aturan ini kita menunggu regulasi yang lebih tepat lagi karena dari pihak Pertamina Patraniaga sendiri mengatakan mereka menunggu regulasi dari Menteri SDM sendiri sehingga nanti penyaluran kepada warga itu jauh lebih tepat sasaran lagi. Beni. Baik, Airin, antrian juga sudah berkurang dan ada tambahan tabung gas LPG ke agen juga. Namun yang harus diperhatikan adalah butuh lebih lagi regulasi dan juga informasi begitu kepada warga agar tidak kebingungan dalam mencari gas. Terima kasih banyak, Airin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.